Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli beserta murid lainnya yang mulai memasuki tempat tersebut. Saat itu Daois Bai tak menyangka jika ternyata Senior Lan juga berada di sana. Mereka bertanya, apa sebenarnya yang Senior lakukan di tempat ini? Senior Lan menjawab, apakah kalian tak melihat jika diriku sedang bermain catur dengan Daois Hu? Sedangkan Hanli berpikir sepertinya ada yang aneh. Karena seharusnya tak perlu ada seorang Nasken Sol untuk melakukan upacara murid tingkat rendah. Permainan catur itu dimenangkan oleh Senior Lan, kemudian dirinya bertanya pada Daois Bai, sudah berapa tahunkah sejak kau bergabung dengan Sekte Pedang Kuno? Daois Bai menjawab, sudah lebih dari 1 abad aku bergabung. Senior Lan bilang, bahwa kau adalah murid terakhir dari pemimpin sekte yang benar. Namun dirimu justru telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun menjadi seorang mata-mata, sehingga Sekte Pedang Kuno tak layak menerima murid sepertimu. Daois Bai tentu sangat terkejut mendengar penjelasan itu, sementara Daois Yu dan Daois Fu bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh Senior Lan? Daois Bai pun berniat untuk segera melarikan diri, tetapi sayang Senior Lan dapat dengan mudah melumpuhkannya. Para murid menjadi terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, sedangkan Hanli menyadari jika Senior Lan bukanlah orang sembarangan, karena dirinya mampu menggunakan ki pedang yang keluar dari bawah kakinya, lalu berenang pedang itu menembus tubuh Daois dalam 1 kali serangan. Hanli juga pernah mendengar bahwa seorang pengguna pedang yang sangat terampil dapat melakukan hal itu, dan mereka menghancurkan lawannya hanya dengan 1 tebasan pedang. Hanli bergumam melihat teknik ini secara langsung sangatlah luar biasa. Senior Lan memerintahkan anak muridnya untuk mengunci Daois Bai di dalam ruang bawah tanah, tapi jangan sampai membunuhnya karena mungkin saja dia masih berguna. Hanli juga berpikir apakah benar masih ada 1 mata-mata lagi di tempat ini. Beberapa saat kemudian tibalah mereka semua di depan gua pohon suci. Di sana terlihat seorang pria bernama Wei berkata pada Daois Yu, sudah lama sekali tak bertemu, kau terlihat sedikit lebih menua sekarang. Hanli menyadari bahwa pria tersebut sudah di tahap Nasken Sol, jadi bagaimana diriku bisa berkultivasi di sini jika tempat ini sangat dijaga dengan ketat. Kemudian mereka semua bergegas pergi menuju tanah suci. Setibanya di sana para murid terpana melihat pohon suci inti spiritual. Hanli berkata, bukankah itu hanyalah sebuah tongkat? Namun sepertinya tongkat tersebut memiliki energi spiritual yang sangat murni. Ia berpikir, bahwa aku bisa mempercepat proses kultivasiku jika melakukannya di sini. Senior Wei memberitahu jika pohon suci spiritual belum siap, jadi sebaiknya kalian semua melakukan meditasi sambil menunggu pohon ini. Lalu Hanli meminta agar Silver Moon menyelundup, untuk mengambil sepotong akar dari pohon inti spiritual. Tak hanya itu saja, bahkan Hanli juga sadar jika Daois Yu hanya berpura-pura bermeditasi, dan sepertinya ia mengirim pesan suara kepada seseorang. Hanli semakin penasaran siapakah sebenarnya yang ia kirimi pesan, tapi orang itu pastilah salah satu dari 4 penguat pembentukan inti di tempat ini, yang hal tersebut membuat Hanli yakin jika situasinya bertambah rumit. Tak berselang lama Silver Moon menjelaskan, bahwa akar pohon suci spiritual ada di balik penghalang. Hanli pun menyuruh Silver Moon untuk membatalkan rencananya. Firasat Hanli memang benar, karena tanpa diduga banyak reruntuhan yang berjatuhan di sekitar mereka. Daois Yu bertanya pada Senior Hu, apa sebenarnya yang terjadi? Senior Hu menjawab, bahwa ada banyak kultivator yang menyerang tempat ini dari luar, dan bukan hanya kultivator tahap core formasi, tetapi juga ada kultivator di tahap Nasken Sol. Mereka semua tentu menjadi sangat terkejut mendengar penjelasan itu, kemudian Daois Yue menegaskan agar mereka semua mengikutinya untuk berlindung di ruang rahasia. Sementara itu Hanli sadar jika Dudong belum juga melakukan pergerakan.
Lalu mereka semua telah sampai di sebuah ruangan rahasia. Sun Huo berkata, aku tak menyangka, jika senior Bai benar-benar seorang mata-mata dari sekte yang baik. Bahkan diriku sangat menghormatinya, karena dia mencapai tahap konformasi sebagai seorang kultivator bebas. Mo Peiling menjelaskan, bahwa para kultivator bebas tidak akan bisa mencapai tahap konformasi tanpa dukungan dari klan utama, dan dirimu adalah seorang kultivator sejati, jadi apakah kau tak pernah berpikir untuk bergabung dengan klan seperti itu? Sun Huo menjawab, aku tak percaya jika seorang kultivator membutuhkan klan agar bisa mencapai tahap konformasi, dan diriku tak akan bergabung dengan sebuah klan hanya untuk mencapai tahap itu. Tapi tiba-tiba saja Dudong berkata, jika Daois Bai adalah orang yang menyedihkan. Perkataan Dudong membuat Mo Peiling dan Sun Huo menjadi kebingungan, sementara dirinya bertanya pada Han Li, bagaimana menurutmu Junior Han? Han Li menjawab, bahwa diriku tak bisa menilainya jika aku tak tahu banyak tentangnya. Sun Huo yang penasaran berkata dengan keras, mengapa kau tak menjawab pertanyaanku? Dudong tentu menjadi sangat kesal dengan tingkah Sun Huo, dan dengan marah ia mengatakan, aku tak akan menjawab pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi ia bilang, apakah kau akan puas jika diriku berkata bahwa Bai adalah murid langsung dari sekte ribuan ilusi? Namun tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Daois Bai. Dirinya mengatakan, jika benang pedang milik senior Lan sangatlah kuat. Dan apakah kalian pikir aku akan bekerja sama dengan kalian semua, jika kalian saja tak bisa menjamin dia tidak akan membunuhku? Dudong bilang, apa sebenarnya yang membuatmu begitu lama, karena mungkin saja aku akan melakukan tindakan tanpamu. Meskipun diriku tak menyangka senior Lan akan datang, namun para senior kita harusnya dapat memberi kita waktu yang cukup. Tanpa diduga Meng Di bergerak cepat untuk menyerang senior Bai. Tetapi senior Bai langsung membelah tubuhnya menjadi dua bagian, yang hal itu tentu membuat Meng Di tewas seketika. Mereka semua juga terkejut saat melihat Dudong yang berubah menjadi Titan karena teknik ribuan ilusi. Senior Bai bilang, sekte milikmu memang tak ada duanya jika mengenai hal teknik. Sedangkan Dudong melesat ke arah Han Li dan langsung menghabisinya. Bai bertanya mengapa kau membunuh mereka? Padahal keturunan penganiaya kebencian surgawi ada di antara mereka. Dudong menegaskan, bahwa aku tahu mereka bukanlah keturunan dari penganiaya kebencian surgawi. Diriku juga menyadari ada yang aneh dengan bocah Han ini, karena sepertinya dia sudah mengetahui rencana yang telah kita buat, sehingga diriku tentu tak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Setelah itu mereka pun bergegas pergi meninggalkan Han Li yang mereka pikir sudah mati. Tetapi ternyata itu adalah Silver Moon yang menyamar sebagai Han Li. Silver Moon berkata, sepertinya teknik rubah surgawi milikku lebih baik dibandingkan teknik Titan ribuan ilusi. Han Li bersyukur karena Silver Moon mengetahui teknik rubah sehingga membuatnya tak terbunuh. Ia juga bilang, bahwa teknik Titan ribuan ilusi juga sangat luar biasa. Bahkan diriku tak bisa mengetahui basis kultivasi milik Dudong yang sebenarnya. Dan jika diriku saja tak bisa mengetahuinya meskipun dengan teknik revolusiku, maka teknik tersebut bukanlah hanya teknik terbaik di surgawi selatan, melainkan teknik terbaik di seluruh dunia. Han Li dan Silver Moon pun segera pergi untuk mengejar mereka berdua. Sesampainya di pelindung pohon suci spiritual, Han Li melihat mereka berdua terkejut saat menyadari senior Wei berada di sana. Senior Bai mengatakan, apakah kau menyesal dengan keputusanmu saat itu? Dirinya juga menegaskan, apakah kau melupakan semua kebaikan dari sekte kita, atau karena terlalu lama berada di sekte awan jatuh, dirimu menjadi lupa jika kau adalah murid dari sekte jahat? Han Li menyadari bahwa ternyata mereka bertiga merupakan sekelompok mata-mata. Dan juga ada sekitar 8 orang lainnya yang bersembunyi di gua bawah tanah, bahkan salah satu di antara mereka sudah mencapai tahap Nasken Soul. Sepertinya mereka memang sudah bersiap untuk melakukan penyerangan di tempat ini. Sedangkan senior Wei menjelaskan, bahwa pemimpin sekte awan jatuh juga memperlakukanku seperti muridnya sendiri. Dia juga tak hanya mengajariku semua hal yang dirinya ketahui, tetapi dia bahkan menyelamatkan hidupku berkali-kali.
Dia juga ingin menjadikan diriku sebagai pemimpin sekte yang berikutnya, sehingga aku tak akan pernah melupakan kebaikan darinya. Jadi diriku takkan membiarkan kalian berdua mengambil pohon suci spiritual ini. Dudong bertanya, lalu bagaimana dengan anggur surgawi mendalam? Senior Wei menjawab, aku tahu sekte yang benar serta sekte jahat menemukan sumber anggur surgawi di padang rumput mulan, dan tumbuhan anggur surgawi mungkin layu, namun bisa tumbuh kembali jika disiram dengan air rahasia primordial. Dudong berkata, apakah kau masih bisa hidup dengan tenang jika kami berdua memberitahu mereka siapa dirimu yang sebenarnya? Wei menjelaskan, kau tak perlu mengingatkanku tentang hal itu, karena dua seniorku juga mencurigai diriku sebagai seorang mata-mata. Dan aku tetap tak akan membiarkan kalian mengambil pohon suci spiritual, tapi diriku mungkin bisa memberikan beberapa ramuannya pada kalian, jadi sebaiknya kalian mempertimbangkannya, karena ini adalah satu-satunya cara aku membalas kebaikan kalian. Bai dengan marah berkata, jika seperti itu maka berikut eliksirnya pada kami. Namun saat Wei akan menyerahkan eliksir primordial pada mereka, datang senior Lan yang langsung menyegel tubuhnya menggunakan benang pedang merah. Ia bertanya, apakah kau berencana untuk memberikan harta berharga kita kepadanya? Mereka berdua tentu menjadi sangat terkejut melihat kemunculan senior Lan. Sang senior mengatakan bahwa kami sudah lama mengetahui, jika sekte baik maupun jahat telah menempatkan seorang mata-mata di sini, tetapi kami tak memiliki bukti yang cukup untuk menghabisi kalian semua. Namun kalian membuatnya menjadi lebih mudah, karena kalian dengan sengaja mengungkapkan identitas kalian yang sebenarnya. Aku memang sengaja mengatur semua ini agar seperti kami diserang dari luar, dan mungkin teman-teman kalian sudah ditangkap oleh para Daois dari Sekte Awan Jatuh. Lalu tiba-tiba saja datang seorang pria mengabarkan, bahwa para senior Awan Jatuh mengirim pesan melalui transmisi suara. Mereka berkata, jika Sekte Awan Jatuh diserang oleh Sekte Jahat dan Sekte Ribuan Ilusi, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari kita. Han Li yang melihat hal tersebut menjadi kebingungan, dirinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kemudian senior Lan mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Dudong dan Bai, tapi tanpa diduga Wei justru menghalanginya dengan sebuah lengan raksasa. Untung saja senior Lan dapat menghindari serangan darinya, bahkan dirinya juga sangat terkejut, karena ternyata Wei adalah master jahat surgawi. Master itu berkata, jika ini tubuhku yang asli, aku ingin sekali bertarung denganmu. Sedangkan Han Li memerintahkan Silver Moon untuk kembali ke kamar rahasia, dan jangan biarkan siapapun menyadari jika diriku tidak ada di sana. Silver Moon pun segera pergi melaksanakan perintah dari Han Li. Master jahat surgawi memberikan eliksir primordial pada Dudong, sementara dirinya akan menghadapi senior Lan terlebih dahulu. Tentu saja senior Lan sangat marah melihatnya. Ia mengeluarkan kekuatan penuh miliknya untuk menghabisi mereka bertiga, sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka tak dapat terhindarkan. Sedangkan Han Li memanfaatkan kesempatan tersebut untuk turun melihat pohon suci spiritual. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 140 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.